Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika, masih di bab bangun ruang. Sekarang kita masuk ke subbab jaring-jaring bangun ruang. Perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini ya. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dari jaring-jaring tentunya ya. Jaring-jaring adalah bentuk gabungan bangun datar yang dihasilkan dari bangun ruang yang dipotong di beberapa rusuknya, kemudian direbahkan. Kemudian ada lagi syarat pemotong bangun ruang agar berbentuk jaring-jaring sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari 3 rusuk yang berada pada satu sisi, kemudian yang kedua, potong rusuk tegak lainnya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk jaring-jaring dari bangun ruang ya. Syarat memotongnya seperti itu. Kemudian pengertiannya juga tadi sudah disampaikan di awal ya. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, kita ketahui gambar kubus itu seperti ini ya. Kubus itu kemarin sudah sempat dibahas di ciri-ciri kubus bahwasanya memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luasnya. Maka kita akan potong seperti ini nih potongnya ya. Kubus tersebut kita buka ya, dipotong seperti ini, kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, jaring-jaring kubus itu adalah yang di nomor 3 ya, jaring-jaring kubusnya seperti itu. Tapi selain yang seperti gambar nomor 3, ada pula bentuk-bentuk jaring-jaring kubus yang lainnya. Nah, Bapak akan perlihatkan ya, seperti ini pola-pola jaring-jaring kubus ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Kita anggap yang biru sebagai alasnya, yang hijau sebagai tutup atau yang bagian atasnya ya. Nah, perhatikan ya. Seperti ini adalah semuanya yang ada di gambar di bawah ini, yang ada warna hijau dan birunya, kemudian putih, itu adalah semuanya bentuk dari jaring-jaring kubus ya. Semuanya bisa membentuk kubus ya. Semua gambar yang ada di bawah ini ya. Oke. Selanjutnya kita lihat ke jaring-jaring yang kedua, yaitu ada jaring-jaring balok. Balok seperti yang kita ketahui, seperti ini gambarnya ya. Hampir mirip dengan kubus, hanya saja ini ada unsur persegi panjangnya. Kalau kubus hanya perseginya saja dan semuanya sama luas. Kalau balok ada unsur persegi panjangnya. Oke ya, kita perhatikan cara potong untuk jaring-jaring balok seperti ini. Hampir mirip dengan kubus ya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Perhatikan. Ada 6 sisi, tapi dari ke-6 sisi tersebut hanya yang sejajar atau yang sejajar ya, intinya yang sejajar itu sama besar atau sama luas ya, seperti itu. Jadi ada 3 bentuk persegi panjang nih, yang kecil, yang besar, dan yang sedang gitu ya, di jaring-jaring balok ini. Oke, seperti ini ya. Gambar-gambar yang lain dari jaring-jaring balok. Nah, semuanya ini bisa membentuk jaring-jaring balok ya. Nah, kita anggap yang abu-abu atau coklat itu alas sekaligus tutupnya, dan yang birunya itu adalah yang sisi tegaknya ya, seperti itu. Nah, seperti ini nih gambar-gambarnya nih. Ini adalah bentuk-bentuk dari jaring-jaring balok semua ya. Ini semuanya bisa membentuk balok ya. Dari gambar-gambar yang ada di sini atau jaring-jaring yang ada di sini semuanya bisa membentuk balok ya. Oke, selanjutnya jaring-jaring prisma segitiga. Ya, prisma segitiga itu gambarnya seperti ini ya. Mudah-mudahan masih pada ingat. Nah, perhatikan baik-baik, bentuknya seperti itu ya. Kemudian ketika kita buka akan seperti ini nih. Kita potong bagian depannya seperti ini ya, sehingga menghasilkan gambar jaring-jaring seperti ini. Itu ya. Kemudian
Ini juga bentuk-bentuk lain dari jaring-jaring prisma segitiga. Yang ada yang 4 ini adalah semuanya bentuk-bentuk jaring dari prisma segitiga. Diingat-ingat, prisma segitiga itu memiliki 5 sisi. 2 berbentuk segitiga, 3 berbentuk persegi atau persegi panjang. Begitu ya. Nah, seperti ini nih gambarnya nih. Bener ya, jadi ada 5 sisi, 2-nya bentuknya segitiga, 3-nya adalah berbentuk persegi atau persegi panjang. Begitu ya. Oke, tuntas ya ini untuk prisma segitiga, silakan dicatat, dipahami. Kemudian ada lagi 5 segi 4 ya. 5 segi 4 itu seperti ini gambarnya. Oke. Seperti ini kalau dibuka dan hasilnya seperti ini. Ada pula bentuk-bentuk lainnya seperti ini. Ketika 5 tersebut, 5 segi 4-nya tersebut alasnya berbentuk persegi, maka bisa seperti ini nih. Gambar-gambar jaringnya ya. Harus persegi itunya alasnya. Kalau persegi panjang kayaknya nggak bisa seperti ini. Karena nanti akan ada sisi yang segitiganya itu tidak sama besar, gitu ya. Ini khusus untuk kasus 5 segi 4 yang alasnya persegi. Segitu ya. Kalau yang bukan persegi maka hanya yang seperti ini, yang gambar yang warna biru ya, yang pertama kita tampilkan itu adalah bentuk jaring-jaring limasnya, gitu ya. Oke, selanjutnya bangun yang kelima sekarang. Kita masuk ke bangun dari tabung, jaring-jaring dari tabung ya. Tabung itu seperti ini gambarnya. Ketika kita potong maka akan seperti ini nih. Bagian tengah atas dan bawahnya terpisah dengan yang bagian tengahnya. Hasilnya seperti ini ya. Yang tengah yang panjang itu adalah selimutnya, yang atas itu sisi atas, yang bawah itu sisi bawah, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari jaring-jaring tabung. Sangat mudah sebenarnya ya untuk menggambarkan jaring-jaring tabung karena punya ciri khas tersendiri bahwasanya kalau tabung itu punya 3 sisi, 2 sisinya berbentuk lingkaran, satunya berbentuk persegi panjang tapi berbentuknya selimut, sebenarnya selimut tabungnya, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya jaring-jaring yang terakhir, jaring-jaring kerucut. Kerucut gambarnya seperti topi ulang tahun ya, yang biasa menghadiri pesta ulang tahun biasanya tahu ya. Seperti itu topinya. Kemudian ini kalau kita potong seperti ini ya, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Nah, jaring-jaringnya seperti ini nih ya. Jadi sisinya akan lebih lebar, kemudian ada lingkarannya di satu sisi, gitu ya. Jadi hanya ada 2 sisi ya, seperti itu. Kemudian, nah kalau bentuk lainnya bisa di sisi kiri atau sisi kanan yang lingkarannya toh ya. Tidak bisa di sisi atas ya, itu salah ya. Kerucut kalau ada lingkarannya di sisi atas itu salah, berarti bukan kerucut, gitu ya. Oke. Nah, ini sudah bagian terakhir nih yang Bapak sampaikan di materi jaring-jaring kerucut ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, silakan dicatat yang pentingnya ya, kemudian dipahami oleh semuanya supaya nanti ke depannya ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jaring-jaring bangun ruang bisa dijawab oleh semuanya. Oke? Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.